Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, begini teman-teman. Ada beberapa trik ya teman-teman dalam kita kalau ingin menjadikan bebek pedaging itu lebih berbobot lagi. Terutama nanti teman-teman dilarang seperti hal yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan nanti ya, itu dihindari, begitu maksud saya. Begini teman-teman ya, memang ya kita beternak bebek itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mencari keuntungan yang semaksimal mungkin, sebanyak mungkin ya teman-teman. Untuk itu kita peternak diwajibkan untuk lebih menguasai trik-trik tertentu dalam kita meransum pakan, memanajemeni ternak bebek ini, dan juga pemasarannya teman-teman ya. Jadi semua itu harus saling terkait teman-teman. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri, misalkan hanya mengabaikan bibit saja yang bagus, namun mengabaikan manajemen rawatan harian seperti itu. Jadi kita harus semuanya berkesinambungan ya, bibit bagus, ya manajemen kandang bagus, ya pakan bagus, kemudian nanti pemasarannya juga bagus. Artinya pemasarannya bagus bagaimana? Ya kita memasarkannya sesuai dengan target 40 hari panen. Biasanya untuk bebek pedaging itu acuannya 40 hari panen, begitu kebanyakan peternak ya teman-teman. Jadi semua itu harus kita perhatikan dengan seksama, dengan serius ya. Terus kemudian daripada itu, untuk saat ini teman-teman ya, kita dituntut untuk meracik pakan yang lebih bagus, lebih bisa meningkatkan bobot bebek, namun dengan harga murah. Nah, ya itu yang sulit, itu bagus tapi harganya murah. Itu kira-kira bagaimana? Bisa atau tidak? Dengan keadaan sekarang yang seperti saat ini, pur naik, bahan pakan naik, DOD saja yang turun harganya, kemudian panenan juga turun. Jadi Kentucky naik, pur naik, cabin 5.000 lebih harganya, katul mahal. Bisa tidak kita menggunakan pakan yang murah tapi kualitasnya bagus ya? Teman-teman bisa mengira-ngira sendiri kira-kira bagaimana soal itu. Terus kita ke langsung pokok pembahasan ya teman-teman. Teman-teman jangan lakukan ini bila ingin mengejar bobot bebek ya. Yang pertama, hindari menggunakan bekatul yang porsinya itu terlalu banyak, misalkan mencapai 50% katul dalam ransum. Itu dihindari teman-teman, penggunaan bekatul yang banyak itu. Karena menurut saya bekatul itu adalah salah satu menghambat bobot yang bagus. Bekatul itu teman-teman, menurut saya loh ini ya. Mungkin saya yang kurang pandai dalam meracik bekatul atau bagaimana, sehingga dalam peternakan farm saya ini bekatul itu menurut saya tidak begitu bagus, bahkan sangat tidak bagus untuk mengejar bobot ya. Itu bekatul terutama. Kemudian yang kedua adalah ampas tahu teman-teman. Ampas tahu ini seratnya tinggi sama seperti bekatul, kandungan airnya tinggi. Apa yang ada vitaminnya dalam ampas tahu ini, teman-teman kan dari namanya saja sudah bisa menganalisa ya teman-teman. Ampas dimana sarinya itu sudah diperas, tinggal ampasnya. Apa kira-kira yang
kandungan gizinya yang tersisa dari ampas ini. Saya yakin bekatul, ampas tahu mau difermentasi 1 tahun pun itu tetap hasilnya kurang bagus menurut saya, ya. Itu hanya perasaan saya saja atau sayanya sendiri yang tidak bisa menfermentasi atau bagaimana, sehingga yang saya praktekkan tidak bagus seperti itu. Terus yang ketiga, untuk mempercepat pertambahan bobot, yaitu kita harus memaksimalkan protein dan energi metabolisme pada ransun pakan kita, terutama pada saat umur 30 hari up, ya teman-teman, terutama pada 30 hari up, ya. Itu pertumbuhannya bebek sangat cepat. Makanya dari itu kita dukung, kita push dengan ransun pakan yang bagus. Ransun pakan yang bagus itu bagaimana, Pak? Kalau di masa tersebut, ya kita bisa mengacu pada protein. Misalkan 17 up, misalkan 17,2 atau 17,3 itu sudah cukup. Kemudian energinya 3200 minimal, itu sudah bagus sekali teman-teman hasilnya nanti. Kalau perhitungan kita tepat. Tapi yang saya alami untuk saat ini, kita kan hanya acuannya kita menghitung antara kandungan-kandungan gizi PK dan EM di ransun pakan kita, itu kan sebatas hanya menganalisa saja kira-kira segini protein dan energinya dari bahan ini. Kemudian acuannya hitung kan seperti itu. Jadi pasti ada kurang dan lebihnya teman-teman, perhitungan kita itu. Karena untuk hasil yang bagus itu kita harus mengelabkan, ya teman-teman. Kita kan tidak mungkin ya teman-teman mengelabkan satu persatu bahan pakan yang kita pakai, karena juga kendalanya soal biaya yang tidak murah untuk mengelabkan suatu bahan pakan itu. Untuk yang akurat memang harus dilabkan, tapi nggak mungkin, tidak usah, saya kira tidak perlu dilabkan segala, cukup kita jadikan acuan banyak peternak, misalkan KB itu PK-nya 9 atau 10, cukup itu saja kita dalam menghitungnya. Jadi tidak perlu mengelabkan segala, menambahi ongkos biaya nanti. Jadi itu ya kira-kira teman-teman yang dapat saya sampaikan, trik supaya pertambahan bobot itu cepat. Jangan gunakan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, bekatul dan ampas tahu, dalam porsi yang di 50% up, itu jangan. Maksimal kalau bekatul dan dan ampas tahu itu maksimal menurut saya 20% saja. Itu 20% saja itu menurut saya masih terlalu banyak ya teman-teman, ya begitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.